Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Alpina, Prodi Perpajakan kelas B, NIM 019 04 024. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan beberapa materi tentang PPh 22. Yang pertama itu yang akan saya bahas yaitu mengenai apa itu PPh 22, yang kedua tarif PPh 22, dan yang ketiga tata cara perhitungan PPh 22, yang keempat yaitu tata cara penyetoran PPh 22, dan yang terakhir yaitu tata cara pelaporan PPh 22. Di sini saya akan menjelaskan materi tersebut. Yuk simak penjelasan dari saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai apa itu PPh 22. Yuk simak penjelasan dari saya. PPh 22 yaitu pajak yang dipungut sehubungan dengan transaksi pembayaran atas penyerahan barang, kegiatan impor, dan kegiatan usaha di bidang lain, serta kegiatan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Itulah tadi yang dimaksud dengan PPh 22. Materi selanjutnya mengenai tarif PPh 22. Materi selanjutnya mengenai tarif PPh 22. Tarif PPh 22 terbagi menjadi 5, yaitu untuk impor, untuk pembelian barang, untuk penjualan hasil produksi, untuk pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri, dan yang terakhir yaitu untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu. Untuk yang pertama yaitu untuk impor, jika menggunakan angka mengenal importir dalam kurung API, tarif yang dikenakan adalah 2,5% dikali nilai impor, sementara untuk non-API tarifnya sama dengan 7,5% kali nilai impor, dan untuk impor yang tidak dikuasai dikenakan tarif 7,5% kali harga jual lelang. Yang kedua yaitu untuk pembelian barang. Jika pembelian barang dilakukan bendahara pemerintah DJPB dan BUMN atau BUMD, tarif yang dikenakan adalah 1,5% kali harga pembelian, belum termasuk pajak pertambahan nilai, biasa disingkat menjadi PPN, dan tidak final. Untuk yang ketiga yaitu untuk penjualan hasil produksi, sebagaimana ditetapkan lewat keputusan Direktur Jenderal Pajak atau biasa disingkat menjadi DJP, barang yang dikena pajak PPh pasal 22 meliputi semen, tarif 0,25% dikali DPP PPN, kertas, tarif 0,1% kali DPP PPN, produk baja 0,3% kali DPP PPN, dan produk otomotif 0,45% kali DPP PPN. Semua tarif tersebut bersifat tidak final. Poin keempat yaitu untuk pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri. Jenis ini juga dikenakan kepada eksportir dan perdagangan perkumpulan dengan tarif 0,25% dikali harga pembelian dan tidak termasuk PPN. Dan yang untuk poin terakhir yaitu untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu. Jika menggunakan API, tarif yang dikenakan sebesar 0,5% dan nilai dikali dengan nilai impor. Itulah tadi mengenai macam-macam tarif PPh 22. Baiklah, materi selanjutnya mengenai tata cara perhitungan PPh 22. Materi selanjutnya mengenai tata cara perhitungan PPh 22. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34-PMK.010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, berikut ini batasan nominal belanja yang dikenakan PPh pembelian barang. PPh pasal 22 apabila pembayaran dilakukan oleh pemungut seperti bendahara pemerintah, belanja barang yang nilai atau harganya di bawah 2 juta rupiah hanya dikenakan PPN, sedangkan belanja barang yang nilai atau harganya di atas 2 juta akan dikenakan PPN dan PPh pasal 22. Selanjutnya,
Sedangkan masih dalam peraturan yang sama, apabila pembayaran dilakukan oleh pemungut seperti BUMN, maka belanja barang yang nilai atau harganya di bawah 10 juta rupiah hanya dikenakan PPN saja. Sedangkan belanja barang yang nilainya atau harganya di atas 10 juta rupiah akan dikenakan PPM dan PPh pasal 22. Cara perhitungannya yaitu dasar pengenaan pajak atau biasa disingkat menjadi DPP dikali harga jual. PPN yang dipungut sama dengan 10% dikali harga jual. Sedangkan cara perhitungan PPh pembelian barang PPh pasal 22 adalah PPh pasal 22 tarif 1,5% dikali harga jual. Itulah tadi cara perhitungannya. Baiklah, materi selanjutnya mengenai tata cara penyetoran PPh 22. Tata cara penyetoran PPh 22 yaitu pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau GJP, Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak. Pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA. Bendahara mengeluarkan dan menjabat penerbit surat perintah membayar. Wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak, surat setoran pajak tersebut berlaku juga sebagai bukti pemungut pajak. Pemungutan PPh pasal 22 oleh pemungut pajak selain wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 2. Itulah tadi tata cara penyetoran PPh pasal 22. Materi selanjutnya mengenai cara pelaporan PPh pasal 22. Baiklah, materi selanjutnya mengenai cara pelaporan PPh pasal 22. Cara pelaporan pajak PPh 22 yaitu kewajiban pelaporan. Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Pemungutan Pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan surat pemberitahuan masa ke kantor pelayanan pajak. Semua pemungutan PPh pasal 22 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut, kecuali atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir barang bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas kepada penyalur atau agen. Baiklah, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.